Kita percaya kita punya Tuhan yang punya kasih yang besar di dalam hati kita, amin. Harusnya teman-teman udah tahu lagu ini, jadi mari kita tepuk tangan dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on. Siapa aku takut, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita nyanyikan dengan dahsyat, oke? Okay? Are you ready? Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku.
masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. We believe that we have a God whose love is so great. A God who has a love that's so good to us. We have a God that is faithful. Let us sing of His faithfulness. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we have in Jesus. I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, has never let me go. And you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kita punya sahabat yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya kasih yang besar di dalam kita, yang kita mau nyanyikan pada setiap harinya. Kita mau hidupi kasih itu, kita mau bersyukur untuk kasih itu. There is no greater love than your love, Jesus. There is no greater faithfulness than your faithfulness, Jesus. We know that your love is great in our hearts. That is why today we want to give thanks for your love. We want to lift our hearts, Jesus. We want to sing of your love. Because your life is mighty, your love is powerful. We want to say thank you, Jesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sangat besar di dalamku. Untuk kasih-Mu kita mau nyanyikan mengenai kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Kau berterima kasih padamu Bapa. Sebab kasih-Mu bersemi dalam
kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menjadi sahabat kita. Engkau telah menjadi Allah kita yang baik. Engkau Allah yang selalu menyertai kita lewat segala sesuatu. Tuhan, kami bersyukur bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman dan kami mau saling berbagi cerita kasih Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Tuhan, tuntun langkah kita. Bantu kita supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan ke setiap hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita berdoa dulu yuk, berdoa lagi yuk. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini, sebentar mau baca Alkitab sama-sama, mau renungin firman Tuhan sama-sama, berkati setiap kami, Roh Kudus di tengah-tengah kami, biar nyingkapin semua yang ada dalam ayat, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa jadi Bible Study untuk kita belajar sama-sama ya untuk firman Tuhan. Jadi kalian sekarang Kak Felis kasih waktu untuk buka Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Oke, udah semua ketemu Galatia 6 ayat 1 sampai 10? Oke, silakan dibaca. Setelah dibaca, kalian renungkan. Oke, seperti biasa, konsepnya, sistemnya apa? Oh iya, 1, 2, 3. Oh iya, nah kalian lihat ayatnya ngomongin tentang apa? Buat siapa? Terus singkatnya, buat aku apa? Gitu kurang lebihnya gitu. Oke, 15 menit dari sekarang, silakan. Oke, tepuk tangan lu buat teman-teman yang ke depan. Halo, nama aku Regen, aku kelas 7 dan yang aku dapatkan dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10, dari ayat 1 sampai 2 dulu. Kalau kita melihat seorang melakukan hal yang tidak baik, kita harus mengingatkan orang itu untuk melakukan hal yang baik. Jangan malah ngefek kita. Kalau dari ayat 3 sampai 5, aku mendapatkan bahwa kita tidak boleh terlalu menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Padahal kita sendiri tidak. Dan kita harus menjaga pekerjaan kita masing-masing. Dan yang ayat 6 sampai 10, kita harus mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan berbuat baik karena kita tidak tahu waktu kita datangnya kapan. Oke, itu Tepuk dari tangan saya. dulu buat Terima kasih. Regan. Mantap. Next. Halo, nama aku Feraldo dari kelas 6. Kita harus berbuat baik dan saling membantu. Kita tidak boleh berjemu-jemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak lemah. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik dan saling membantu. Tepuk tangan dulu buat Reldo dong. Walaupun jadi kayak lagi vokal grup kan. Halo, nama saya Lionel, kelas 10. Dalam membaca Galatia 6 ayat 1 sampai 10, mengajarkan saling membantu, menanggung beban, menegur dalam kelemah lembutan, dan konsisten berbuat baik. Tepuk tangan lu buat Lionel. Aku Jacqueline dari kelas 6. Yang aku dapat dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10 itu memimpin teman kita ke jalan yang benar. Terus kita juga harus saling tolong menolong satu sama lain. Tidak melihat kesusahan orang lain, melainkan melihat kesusahan diri sendiri. Membagi segala sesuatu yang ada kepada kita, kepada orang lain. Terus apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Selagi masih ada kesempatan, kita harus berbuat baik kepada kawan seiman. Yeay, tepuk tangan buat Jacqueline. Lanjut. Nama aku Cindia, kelas 7. Yang aku dapat apa yang kita tabur itu apa yang kita tuai. Kalau kita lihat orang berbuat salah, kita perlu nasihati mereka dengan sopan dan lemah lembut. Jika kita tabur kejahatan, itu yang kita dapat. Jadi kita perlu menabur dalam roh agar kita dapat hidup yang kekal dalam roh itu. Kita perlu selalu membuat baik pada orang lain. Kayak
kalau mereka jahat kepada kita, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, tetaplah memandang baik orang itu. Tepuk tangan buat Cincia dulu. Terakhir. Nama saya Alexa dan aku dari kelas 11. Yang aku dapat dari Galatia 6:1-10 itu pesan utamanya, jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita harus membantu orang untuk mengikuti di jalan yang benar, dan kita juga harus membagi sesama yang lain. Kalau tentang kebenaran tentang Allah yang diajarkan di teks adalah untuk selalu berbuat baik kepada orang yang salah maupun yang benar. Tepuk tangan dulu buat Alexa. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk. Sebelumnya Kak Felix mau tanya dulu, judul perikopnya apa kawan-kawan? Apa judul perikopnya? Oke, judul perikopnya adalah saling membantu. Oke, judul perikop itu yang ada di atasnya. Oke, ada yang tahu ini siapa yang tulis? Hah? Paulus. Paulus nulis buat siapa? Buat jemaat di Galatia. Makanya jangan nggak tahu, dibaca dulu. Oke, kalau nggak baca ya nggak tahu. Makanya disuruh baca. Nah, ditulis Paulus buat jemaat di Galatia yang mengingatkan. Nah, kalau kalian tadi baca di Galatia 6, tadi judulnya saling membantu. Kak Felix tanya, mungkin nggak sih kita bisa berbuat baik sama orang yang jahat sama kita? Mungkin gak sih sebenarnya? Mungkin ya? Bisa gak sih? Pernah gak? Enggak, enak aja. Udah bilang mungkin, bisa. Pernah gak? Enggak, curang. Bukan hal yang gampang. Sepakat sama Kak Felix gak? Sepakat gak? Kalau ada temenmu yang susah, yang nyusahin kamu, yang ngeselin kamu, bukan hal yang gampang untuk kamu nolong dia. Bukan hal yang gampang untuk kamu arahin dia. Bukan hal yang gampang. Tapi Kak Felix mau kasih tahu dulu gini. Kalau baca Galatia 6, coba cek Galatia 5. Galatia 5 paling tidak judul perikopnya kalau kamu baca secara detail lebih baik. Tapi ngomongin ini Galatia 5, lihat judul perikopnya yang awal apa? Kemerdekaan Kristen. Artinya kemerdekaan di dalam Kristus, gitu ya. Kemerdekaan di dalam Kristus. Sehingga tadi teman-temannya semua ngomong, kita harus kalau orang salah, kita harus membawa mereka ke tempat yang benar. Oh, kalau kita harus berbuat baik ke semua orang, kita harus semuanya. Nah, Kak Felix tanya. Kalau dari keharusan atau Kak Felix tanya, ini sebuah keharusan atau sebuah buah yang keluar? Coba, yang bilang keharusan angkat tangan. Oke, yang tadi ngomong keharusan. Yang bilang ini sebuah buah yang keluar angkat tangan. Yang nggak pilih apa-apa, angkat keyboard. Dalam artian, Kak Felix mau kasih tahu gini. Kita dalam hal saling membantu, dalam hal tadi yang kalian baca dan kalian tulis tadi semuanya, gak akan pernah bisa tanpa sadar ini. Pertama, kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Makanya ketika orang-orang yang sadar dimerdekakan di dalam Kristus, Kristus yang sayang sama kehidupan kita, itu yang memampukan kamu bisa sayang ke orang lain. Nah, yang kalian baca di Galatia 6 tadi tentang diri sendiri atau tentang berkomunitas? Sama teman-teman kan ya? Makanya tadi banyak ngomong, oh kalau ada teman begini, berarti yang kalian baca bukan tentang diri saya, tapi waktu saya sedang ada dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah hubungan. Sehingga tadi makanya Kak Felix awalin sama ini. Ketika kita ngerti bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, makanya buahnya keluar, kita bisa hidup saling membantu. Sampai sini ngerti nggak? Kalau ngerti gini, gitu. Oh itu batuk itu. Ngerti ya? Jadi dalam artian ini adalah sebuah buah yang keluar dari hidup di dalam Kristus. Nah kita coba baca tadi di ayat yang pertama. Kita baca sama-sama yuk ayat pertama 1, 2, 3.
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Diawali gini, kalau orang kedapatan itu apa sih artinya? Ketahuan. Ya, bukan mendapatkan ya, tapi ketahuan. Kalau kalian mengetahui ada orang yang melakukan sebuah kesalahan, biasanya ngapain? Lapor, langsung kasih tahu orang lain gitu ya. Apa biasanya? Biasanya langsung malah, salah lu. Biasanya begitu kan? Tapi di sini firman Tuhan ngingetin, kalau kamu ketemu ada seseorang, kita sebut dalam sebuah komunitas, teman kamu yang melakukan kesalahan, hendaklah kamu ngapain? Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Memimpin di sini sebenarnya bahasanya adalah memulihkan. Sama-sama bilang memulihkan. Jadi memimpin ke jalan yang benar itu dalam jalan pemulihan, dipulihin. Bukan cuma nemenin, tapi memulihkan. Nah, Kak Felix tanya, ada yang ini gak sih, yang mengganggu ada di situ gak sih? Dari bacaannya, mana yang paling menonjol kata-katanya, ada gak menurut kalian? Ada gak? Kalau gak tahu gak usah ngomong. Ya, yang ngomong yang mau jawab saja. Kalau gak tahu gak usah dijawab. Karena gak tahu, jadi ngapain jawab. Jalan yang benar, berarti ngomongin memulihkannya ke arahnya. Kita ngomongin arahnya jalan yang benar. Dengan cara apa? Ada di situ, dengan cara apa? Nasihatin, oke. Dengan cara memimpin, oke. Tapi tadi ngomong memimpin ini memulihkan. Tapi dengan apa? Ada kata dengan apa? No, bukan. Roh lemah lembut. Gini maksudnya. Kenapa ini penting roh lemah lembut dan ngomongin memulihkan? Tadi ketika kita di dalam Kristus udah dimerdekain di dalam Yesus, yang udah kalian dengar dalam 3 minggu kemarin, 2 minggu kemarin, ngomongin bahwa ada kasih yang tanpa syarat, ada kasih yang nggak ada batasnya, ada kasih yang lebih daripada segala sesuatunya, kasih di dalam Tuhan. Dan waktu kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, ada pribadi Tuhan yang namanya Roh Kudus, cakep. Nah, Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah roh yang lemah lembut. Sehingga waktu kita punya Roh Kudus, ada buah roh yaitu lemah lembut. Sama-sama bilang lemah lembut. Karena kalau ngasih tahu orang yang benar itu gampang. Setuju sama Kak Felix ya? Kalau ngasih tahu yang benar gampang. Ya kan? Apalagi sambil nyalain. Ya, gampang banget. Oke, sesimpel gini. Aku pakai contoh yang sama. Kalau kakak-kakak, sebutlah sini sekarang namanya kakak-kakak grup fasilitator, kakak-kakak GF-nya ngomong sama kalian gini. Dengerin Kak Felix ngomong. Kalau orang lagi khotbah tuh dengerin. Kalau nggak dengerin masuk neraka lo. Tunggu. Ngingetinnya benar gak? Mengingatkan itu hal yang benar gak? Benar ya, ngingetin untuk kalian mesti denger-dengeran sama yang khotbah gitu ya, atau yang sharing. Tapi cara ngingetin benar gak? Ada roh lemah lembut gak di situ? Yang diingetin apa? Neraka. Neraka bikin apa? Takut. Jadi yang dikasih malah roh ketakutan. Sampai sini ngerti gak maksudnya? Kalau roh lemah lembut. Oke, jadi ada kata roh lemah lembut di situ yang memampukan kita untuk bisa memberitahu apa yang benar, bahkan bukan sekedar memberitahu, tapi memulihkan atau memperbaiki. Jadi tujuan waktu kamu ngarahin temenmu adalah ngapain tujuannya? Ya, memulihkan, memperbaiki, bukan nyalain. Biasa kan kalau dalam pertemanan gitu kan, ini siapa? Bukan gua tuh, dia tuh. Biasa kan? Tapi di sini firman Tuhan ngingetin dalam sebuah komunitas, dalam hubungan yang ada, goalsnya tuh ini, memulihkan. Jadi waktu ngeliat ada yang salah, memperbaiki untuk memulihkan. Bukan ngerasa diri lebih. Kenapa? Karena ayat berikutnya tadi di bawahnya ngomong gini, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya waktu kamu nolongin orang, memulihkan orang, sadar diri. Jangan ngerasa diri juga lebih baik dari orang lain. Jangan ngerasa diri lebih benar dari orang lain. Karena waktu kamu ngerasa lebih benar dan baik dari orang lain, lagi dalam pencobaan. Masukin diri ke dalam pencobaan. Kesombongan mulai mengikat. Jadi diingatkan. Jadi kalau mimpin orang lain, lagi mulihin orang lain, lagi memperbaiki sesuatu dalam hubungan yang ada, jangan ngerasa
paling benar. Supaya kita nggak sombong, sadar kalau kita juga bisa jatuh. Nah, yang ayat 2 bilang gini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, jadi diingatkan sekali lagi di sini bahwa memikul beban sesama, bertolong-tolongan. Memikul beban sesama. Bertolong-tolongan. Hendaklah kamu bertolong-tolongan memenuhi hukum Kristus. Kenapa hukum Kristus? Kenapa hukum Kristus? Oke, tapi bukan itu maksudnya. Kenapa hukum Kristus? Kenapa? Ingat lagi tadi. Galatia 5-nya apa? Ya kan? Sudah dimerdekakan. Dimerdekakan Kristus. Sehingga bukan hukum yang lain lagi yang dipakai. Pakai hukumnya Kristus. Hukumnya Kristus hukum apa? Kasih. Jadi hukumnya Kristus adalah hukum kasih. Sehingga ngomongin memulihkan, memikul beban sama. Ini ngomongin tentang kasih. Kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan Yesus lagi. Kristus lagi. Oke, ayat 3 sampai 5-nya jadi satu sekalian. Sebab kalau menyangka ia berarti, ia sama sekali nggak berarti, nipu diri sendiri. Tiap pekerjaan mengujinya, setiap orang memikul tanggungnya sendiri. Artinya, waktu kamu lagi begini nih, lagi punya hati buat orang lain untuk memulihkan, memikul beban sama-sama, ingat, kamu juga harus tanggung jawab. Diri sendiri. Karena kamu punya tanggung jawab dirimu sendiri. Oke? Kedua ini diingatkan. Ingat, rendah hati. Karena kecenderungan kita tadi begitu memulihkan, memikul, aku yang tolong loh. Kalau aku nggak tolongin, nggak tahu dia ada di mana. Kalau aku nggak nemenin dia, dia pasti main di got. Jadi ngerasa aku, kita kelewat nih. Padahal kita dalam hidup kita diingatkan, Paulus mengingatkan, kamu punya tanggung jawab untuk dirimu sendiri. Dan dalam menjalankannya, jalankanlah dengan rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena kamu pun dimerdekakan dalam Kristus. Bukan karena kamu keren, bukan karena kamu yang lain-lain, karena kamu juga ditolong. Gitu, ngerti gak maksudnya? Karena kamu juga ditolongin kok. Ayat 6. Kalau kamu mendapatkan firman, dukunglah orang yang memberikan firman itu. Tapi bicara di sini adalah firman yang jadi utama. Kecenderungan kita, waktu kita di sini mulihin orang, nolongin orang, mikul beban orang, iya tanggung jawab diri sendiri. Kecenderungan kita siapa yang jadi utama? Kecenderungannya siapa? Kamu sendiri kan? Kecenderungannya kamu yang jadi utama. Di sini ingetin. Firman. Makanya kamu tolong. Ingat, ada yang bagiin firman sama kamu bertumbuh di dalamnya. Ingat, ada yang tolong kamu. Firman yang jadi utamanya, bukan kamu. Nah, ayat 78. Ayat 78, siapa yang menabur, dia yang... Oke, Kak Felix tanya, kamu biasa dengar ayat ini pas lagi mau ngapain? Persembahan. Kalau disuruh kasih Tuhan yang terbaik, punya uang apa, berapa banyak, kasih semuanya yang terbaik buat Tuhan, biar dapat banyak uangnya. Makanya ngomong, siapa yang menabur, dia yang menuai. Kamu tabur, Tuhan akan memberikan penuaian beribu-ribu kali lipat, ada amin. Wah, gitu aja lo, amin lo. Tapi firman Tuhan ya nggak ngomongin persembahan, lagi ngomongin ini loh teman-teman, hidup dalam, ada apa ayatnya di situ, ayat 8 ya? Roh atau hidup dalam daging. Ternyata ayatnya nggak ngomongin persembahan, nggak ngomongin duit yang kamu kasih, tapi ini ngomongin tentang apa yang kamu hidup di dalamnya, ya kamu tuai itu. Waktu kamu dimerdekakan dalam Kristus, harusnya hidup di dalam apa? Pastinya hidup di dalam roh. Bukan lagi di dalam daging. Jadi kalau kamu menaburnya dalam daging, kamu menuai itu sendiri.
Sehingga Injil menghasilkan komunitas, pertemanan yang saling menopang karena diawali oleh Kristus yang udah duluan memikul salib, menopang kita semua. Sehingga tadi di ayat 7 tadi ngomongin bahwa prinsip menabur menuai ini berbicara tentang apa yang ditabur. Ketika menabur hidupmu dalam daging, menuainya apa? Binasa. Tapi yang hidup dalam roh, menuai apa? Kehidupan kekal. Jadi dalam arahan semua ini, arahnya ke dalam Kristus yang dipimpin hidup dalam roh. Sedikit lagi ayat 9. Suruh apa ayat 9 disuruhnya? Jangan apa? Jangan jemu-jemu ngapain? Tetap berbuat baik. Kenapa dibilang jangan jemu-jemu berbuat baik? Apakah Kak Felix tanya. Jadi mister itu. Apakah tetap berbuat baik itu hal yang gampang atau susah? Gampang apa susah berbuat baik? Susah. Kalau dalam sebuah hubungan, nolongin orang itu menyenangkan atau melelahkan? Bikin senang atau bikin capek nolongin orang? Bikin capek. Terima kasih jujur. Hidup dalam kebenaran itu ternyata gini. Paulus gak bilang gini, lo berbuat baik gak ada capeknya. Kata siapa? Ternyata firman Tuhan gini, berdiri di titik rapuh juga. Kita sebagai manusia pasti capek. Tapi Paulus ngingetin, tetap berbuat baik walaupun melelahkan. Karena ada janjinya, waktu yang tepat kita akan menuainya. Balik lagi tetap berbuat baik. Kenapa? Karena tadi yang menabur dalam roh akan menuai kekekalan. Jadi ingat ini tadi, kekekalan lagi tadi. Berbuat baik. Nah, berbuat baiknya buat siapa aja? Ternyata bukan ke orang yang sayang sama kamu aja. Bukan ke orang yang baik sama kamu aja. Tapi berbuat baik ke, nggak kedengeran, berbuat baik ke semua orang. Kenapa ke semua orang? Kenapa? Kenapa ke orang yang jahat juga? Ya itu lagi, balik lagi tadi. Karena kamu sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Jadi alasannya semua yang kamu bisa jalanin ini, buah dari kamu dimerdekakan dalam Kristus. Ketika kamu sadar bahwa kamu disayang sama Tuhan, ada Tuhan yang sayang sama kamu, buahnya keluar, kamu bisa sayang ke semua orang. Kamu bisa sayang ke semua orang, walaupun orang yang ngeselin dan lain-lain. Kak Felix tutup ayat sama ayat ini terakhir. Bisa baca sama-sama 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang lagi akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu ngapain? Ternyata jikalau kamu saling mengasihi, orang tahu kalau kamu murid Yesus atau murid Kristus. Nah, Kak Felix ngomong gini, aku memberikanmu perintah baru. Kalau perintah baru berarti ada yang lama apa? Ya bukan dong. Kalau Tuhan Yesus bilang gini, ada perintah baru, berarti ada yang lama. Yang lama apa? Gini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ternyata itu yang lama. Karena kalau kamu mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, kamu cari apa yang aku suka aja. Kalau yang aku suka, nggak mau. Tapi ternyata Tuhan kasih lagi standarnya dia. Kasihi seperti aku mengasihi kamu. Yesus mengasihi. Nah, Kak Felix tutup sama ini. Tuhan Yesus mengasihi kamu tanpa batas atau ada batasnya? Seriusan. Tanpa batas. Seriusan. Kok kamu bisa tahu dari mana taunya? Alkitab ngomong apa emang? Ayo. Kenapa kamu bisa tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sama kamu tanpa batas? Karena dia sudah mati menembus kita dari kayu salib. Bukti yang nyata bahwa Tuhan yang memberikan nyawanya untuk tembus kamu. Kurang sayang apa coba ada orang, ada pribadi yang mau kasih hidupnya untuk mati buat kamu? Mentok gak itu?
Ada lagi yang lebih tinggi? Gak ada. Mentok. Kasih nyawa. Tanpa batas. Bahkan 2 minggu lalu, bahkan minggu pertama bilang bahwa ketika masih berdosa kan, mati buat kalian, buat aku juga ketika masih berdosa. Berarti gak ada batasnya. Masih berdosa aja, mati buat kamu. Udah mentok terakhir. Paling tinggi. Sehingga waktu kamu dikasihi tanpa batas, memampukan kamu juga keluar kasih yang tanpa batas buat siapa? Buat orang yang baik sama kamu aja? Buat impact yang search doang? Enggak. Buat semua orang? Termasuk yang ngeselin kamu? Termasuk papa mama yang bawel sama kamu? Termasuk kakak, koko, cici, semua yang rebutan terus sama kamu, barangnya gak mau dipakai dan lain-lain gitu? Termasuk? Termasuk temanmu yang ngomonginmu di belakang? Termasuk gak? Semua orang. Ternyata aku bisa bukan karena aku yang bisa, tapi karena aku tahu ada Yesus yang mengasihi aku tanpa batas, sehingga kasih itu yang bisa keluar buat orang lain. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee,
dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.